Lanjut. Yang ketiga, banci bermakmum pada perempuan. Nah, tahu-tahu banci ini karena perempuan sudah jelas dah. Ada seorang banci yang kita lihat ini betul-betul perempuan. Nggak ada ininya nih. Ya kan? Paham? Nggak ada. Beji di sini nggak ada. Paham? Maaf, punya susu, muka cantik, ya kan? Gitu. Tinggi. Tahu-tahu dia menjadi makmumnya seorang perempuan. Ternyata dia seorang laki-laki. Paham? Maka batal jamaahnya. Sholat makmumnya tuh tidak sah. Tidak sah. Paham? Tapi kalau dia banci tapi perempuan, paham? Gayanya perempuan, gayanya kayak lelaki, tomboy. Ya. Kan ada perempuan gayanya kayak lelaki. Nggak mau pakai anting, nggak mau pakai ini, gaya lelaki. Tahu-tahu dia jadi imam. Hakikatnya dia ini seorang wanita tapi menjadi makmum wanita, ya sah-sah aja sholatnya. Paham? Makmumnya sah-sah aja. Terus ya. Dan yang terakhir adalah banci bermakmum pada banci. Nah, banci bermakmum kepada banci, ya kan? Tahu-tahu imamnya ini wanita, makanya kalau maaf, kalau di sini ada orang nih yang setengah dewa, ya enggak? Laki bisa, perempuan bisa. Kalau dia jadi imam, tahu-tahu makmumnya juga sama kayak dia, dilihat dulu, ditanya, coba aku lihat, kau punya nggak apa batang, ya kan? Kalau punya batang pisang, aku juga punya batang pisang, aku sebagai imam, kau sebagai makmum, sah saja. Tapi kalau aku apam, kau punya batang pisang, aku disuruh imam, ya tidak sah sholat berjamaahnya. Makanya diperiksa dulu, ya kan? Ya enggak, diperiksa dulu kepada batang. Ya kan? Adri tukang periksa. Diperiksa dulu. Nanti biar Andre yang tukang ngecek. Ya. Sama Bang Jali. Ya, siap. Dicek dulu. Ya kan? Dicek dulu. Kalau dia seorang bancinya ini yang jadi imam perempuan, tegas. Atau jadi imam, oh hadang kata Andre. Aku periksa dulu. Ya kada? Ya kan? Tahu kata Andre, waduh, apem. Ke belakang ikam. Ya enggak? Ya Andre. Ya enggak ada. Nah, itu. Tapi kalau bancinya sama-sama punya pedang, ya sah saja sholat berjamaahnya. Maaf, banci, hakikatnya banci ini manusia. Nggak ada sesuatu ketika ada orang, maaf, inilah kekurangan manusia. Inilah orang yang suka merendahkan manusia. Tahu-tahu ini ada banci tukang salon. Maaf, kelakuannya kayak perempuan. Tahu-tahu kita bilang, aduh, dipegang sama nih lelaki kayak perempuan, nggak boleh. Najis itu, ini, itu, nggak ada. Manusia ini suci. Manusia ini suci. Nggak boleh kita merendahkan setengah dewa ini. Dia tetap manusia. Dia tetap mempunyai kedudukan mulia sama seperti kita. Tapi haknya dia, karena mungkin dia mempunyai sesuatu yang sesuatu yang sudah dari kecil bergaul bersama wanita, tahu-tahu sifatnya pun juga kayak wanita. Tahu-tahu kita nggak mau bergunting, nggak mau ini, nggak mau itu,
najislah, inilah, tidak sahlah, nggak boleh. Makmum kita ini orang sempurna, kita lelah, kita atau di belakang kita ada banci, kita tahu kelakuannya dia. Kalau pagi jadi joko, kalau malam jadi desi. Tahu-tahu dia mau jadi makmum kita, kita usir, nggak diperbolehkan. Sah saja kok sholatnya, makmumnya jadi sah. Nah itu, makanya kita harus mengoreksi diri kita. Paham? Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Sidin kayak. Lanjut. Lanjut, Jud. Baik, kita akan melanjut kepada bab selanjutnya, yaitu bab sholat jama' takdim di halaman 47 dari terjemah Safinatun Najah. Syarat diperbolehkannya melakukan jama' takdim ada 4, yaitu 1. Dimulai dari sholat yang pertama atau urutan waktunya. Surutul jama' takdim arba'ah. Syarat-syarat jama' takdim itu ada 4 perkara. Jama' takdim adalah mengerjakan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib, baik di qasar atau sempurna sholatnya. Syarat diperbolehkan jama' takdim karena perjalanan jauh bagi seorang musafir dan karena hujan bagi seorang mukim. Ada 4 syarat. Ada tambah 3 syarat yang belum disebut, yaitu masih tersisa waktu yang pertama, sholat pertama dianggap telah sah, mengetahui diperbolehkan menjama' sholat. Sehingga secara keseluruhan menjadi 7 syarat. Ibnu Hajar tidak setuju tambahan syarat-syarat yang pertama, sehingga menurut pendapat tidak berpengaruh masuknya waktu kedua sebelum selesai sholat yang kedua. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan adalah syarat tersebut abdalu bil ula, yaitu syarat pertama diperbolehkan jama' takdim setelah melalui dengan sholat zuhur. Paham? Dengan sholat zuhur, itu namanya jama' takdim. Paham? Boleh orang menjama' sholat di waktu bepergian maupun tidak berpergian. Ada di dalam kitab dalam kitab Abi Zuja Bushra Muqaddimah Hadrami, di situ dikatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arada. Tadi kan jama' takdim qasar itu karena berpergian jauh 80 kilo atau lebih. Ada jama' takdim tanpa qasar, sempurna sholatnya di waktu orang itu mukim, tidak berpergian karena hujan atau karena sakit atau karena berperangan. Tetapi di dalam Muqaddimah Hadrami Bushrah Karim dilihatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, boleh, pernah Rasul menjama' sholat sempurna, menjama' duhur ke dari asar ke duhur, duhur ke asar, atau dari maghrib ke isya, dari maghrib habis itu sholat isya sempurna, tanpa sakit, tanpa halangan, tanpa apapun. Nah, itu pernah dilakukan oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Tetapi kita al-Imam Syafi'i tidak diperbolehkan yang setiap hari kita menjama', nggak boleh. Bolehnya, oh iya ya, aku nih, kalau aku tinggalkan nih, yang mana aku nih harus selesai sebelum asar pekerjaan ini.
tapi aku tinggalkan waktu sholat duhur, kayak apa? Padahal aku sudah janji nih sama orang, ya kan? Kada kawan nih. Tahu-tahu orang ini melakukan sholatnya di jamak terakhir, misalnya di waktu asar, boleh, paham? Boleh, tetapi tidak boleh setiap hari, paham? Tidak boleh setiap